Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Budidaya Avertebrata Air, Udang Faname, dan Pengelolaan Lingkungan Budidayanya. Adapun anggota kami terdiri dari Keisha Laila Arseli dengan NIM B0A 025018, Alifia Nurcayani B0A 025025, dan Afrel Nur Adi dengan NIM B0A 025035. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan latar belakang. Budidaya udang faname atau Lithopenaeus faname merupakan salah satu sektor aquaculture yang berkembang pesat karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Namun, sistem budidaya intensif sering menghadapi permasalahan penurunan kualitas air akibat akumulasi bahan organik, sisa pakan, dan limbah metabolisme yang dapat menghambat pertumbuhan serta kelangsungan hidup udang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan lingkungan budidaya yang efektif melalui penerapan probiotik dan teknologi bioflok yang mampu memperbaiki kualitas air, meningkatkan efisiensi pakan, serta mengurangi dampak lingkungan. Secara global, teknologi bioflok telah diakui sebagai inovasi budidaya berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas udang sekaligus menjaga kualitas lingkungan perairan. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu mengetahui pengaruh metode pengelolaan lumpur terhadap produktivitas dan kualitas lingkungan budidaya udang faname, menganalisis efektivitas probiotik dan sumber karbon dalam sistem semi bioflok pada budidaya udang faname, mereview perkembangan teknologi bioflok dalam budidaya udang sebagai sistem budidaya berkelanjutan. Metode penelitian dilakukan pada tambak udang faname intensif dengan perlakuan pengelolaan lumpur yang berbeda dan pengamatan terhadap kualitas air serta produksi udang. Yang kedua, menggunakan sistem semi bioflok dengan penambahan probiotik dan sumber karbon untuk meningkatkan kualitas air budidaya. Yang ketiga, kajian literatur dari berbagai penelitian tentang penerapan bioflok pada budidaya udang faname. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akumulasi bahan organik yang terlebih dahulu akan berdampak bagi kualitas air serta dapat mengganggu kehidupan udang. Tinggi rendahnya akumulasi bahan organik di dalam tambak dapat dilihat dari konsentrasi amonia, nitrit, dan nitrat yang terlarut pada tambak tersebut. Sebagai komoditas yang dipelihara, keberhasilan budidaya udang faname dapat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan perairan. Penelitian pamungkas menjelaskan bahwa pengelolaan lumpur dasar tambak yang baik mampu mengurangi penumpukan bahan organik yang berasal dari sisa pakan dan feses udang. Penumpukan bahan organik yang berlebihan dapat menurunkan kualitas air karena menghasilkan senyawa beracun seperti amonia dan hidrogen sulfida. Dengan pengelolaan lumpur yang tepat, kondisi perairan menjadi lebih stabil sehingga pertumbuhan dan produktivitas udang dapat meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen dasar tambak merupakan faktor penting dalam budidaya udang intensif. Selanjutnya, pada penelitian Abidin, pengaplikasian probiotik dilakukan untuk menjaga ketersediaan bakteri baik dalam perairan. Aplikasi probiotik dilakukan sebanyak 3 hari sekali sebagai perawatan rutin dengan dosis 1 ppm, sementara probiotik untuk menjaga kualitas air menggunakan golongan bakteri dari genus Bacillus. Probiotik golongan Bacillus merupakan bakteri yang berfungsi untuk mengontrol kualitas perairan. Bakteri seperti Bacillus subtilis dapat berperan sebagai pendegradasi bahan organik yang ada dalam lumpur. Probiotik Bacillus diaplikasikan rutin dengan dosis 0,5 ppm sebanyak 3 hari sekali untuk perawatan air. Penelitian Abidin menunjukkan bahwa penggunaan probiotik dan sumber karbon pada sistem semi bioflok mampu meningkatkan kualitas air budidaya. Penambahan probiotik untuk mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan yang berfungsi menguraikan limbah organik dan mengubah senyawa nitrogen menjadi biomasa mikroba. Biomasa tersebut kemudian membentuk vlog yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami tambahan oleh udang. Bioflok berperan penting dalam memperbaiki kualitas air sekaligus menyediakan sumber nutrisi tambahan bagi udang. Agregat
mikroba yang membentuk vlog mampu memanfaatkan sisa pakan dan limbah metabolisme sebagai sumber nutrien sehingga mengurangi akumulasi senyawa nitrogen beracun di dalam kolam. Selain berfungsi sebagai pengolah limbah, bioflok juga dapat menyumbang sekitar 20% kebutuhan protein udang dan berkontribusi terhadap retensi nitrogen harian. Pada hasil penelitian Emerenciano yang menyatakan bahwa teknologi bioflok telah menjadi salah satu inovasi penting dalam budidaya udang berkelanjutan. Teknologi ini mampu menekan kebutuhan penggantian air, mengurangi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan produktivitas budidaya. Bioflok menyediakan komunitas mikroorganisme yang berperan dalam mendaur ulang nutrien sehingga limbah budidaya dapat dimanfaatkan kembali dalam sistem. Selain meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang, penerapan bioflok juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dan menjaga keseimbangan lingkungan perairan. Selanjutnya ada kesimpulan. Mengelola bahan organik di dasar tambak dengan cepat dapat mengontrol kualitas air budidaya serta mampu meningkatkan produksi udang faname. Pengelolaan bahan organik pada sistem bioflok dengan memanfaatkan bakteri heterotroph mampu mengoptimalkan kualitas perairan tambak serta menjaga kualitas air budidaya agar tidak menurun. Produksi udang dengan sistem budidaya bioflok mampu memberikan hasil yang optimal. Manajemen kelimpahan bakteri pada pembesaran udang intensif. Sistem semi bioflok meliputi monitoring kualitas air, pemupukan awal budidaya, pemberian probiotik sebagai ketersediaan bakteri dapat mengurangi suspensi dalam air. Teknologi bioflok dapat memberikan kontribusi luas terhadap kualitas air dan manajemen pakan, telah memungkinkan terciptanya lingkungan yang lebih komprehensif. Untuk selanjutnya ada daftar pustaka yang kami pakai untuk menjawab dari persoalan-persoalan sebelumnya, dan mungkin sekian presentasi dari PPT yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.